Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Nah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ya sedikit sharing ya Bapak Ibu, dari sekian lama di grup bukan tidak ada kabar ya, tapi memang karena jarak yang memisahkan ya, sehingga membutuhkan adanya apa, kuota ya Bapak Ibu. Jadi semoga harapan saya ini alhamdulillah sudah terkumpul 5 orang, 5 peserta. Harapan saya minimal 10 orang lah ya kita bisa langsung gas ya di akhir bulan atau awal bulan nanti biar oleh admin dimasukkan ke grup khusus untuk kita berdiskusi ya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu itu sempat semua ya. Jangan sampai waktu kita itu tertunda terlalu lama ya enggak enak juga kami sebagai penyelenggara. Nah, pada malam hari ini kita akan sedikit sharing mukadimah ya. Ini free, semua boleh hadir ya sebagai mukadimah saja ya Bapak Ibu yang nantinya akan kita perdalam saat pelatihan di Banyuwangi insya Allah. Nah pada malam hari ini saya mengambil tema tentang mengenal ya. Jadi istilahnya itu ta'aruf ya Bapak Ibu ya. Ta'aruf bekam, ta'aruf hijamah ya. Mengenal tentang bekam sesuai SOP ya. Apa itu SOP? SOP itu adalah standar operasional prosedur. Jadi prosedur-prosedur apa saja yang sudah distandarkan dengan matang oleh siapa? Oleh lembaga yang menaungi bekam di negara kita ini. Ya, salah satunya ada PBI. Nah, ini saya cantumkan di sini logo PBI dan juga logo salah satu Orpro namanya PKNI, Perkumpulan Komunikasi Perkumpulan dan Komunikasi Naturopati Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit gambaran saja. Nah, dan bahaya praktek yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian, kita melakukan bekam itu wajibun ya, dengan ilmu, dengan standar yang sudah ditetapkan. Mengapa demikian? Ya Bapak Ibu ya, mengapa demikian? Karena, kok gak jalan? Sebentar. Nah, karena kita berurusan dengan darah, itu yang pertama. Ya, Bapak Ibu, kenapa kok kita harus terstandar, kita harus memenuhi SOP, karena hubungannya kita bekam itu dengan darah. Ya, kita bukan bukan melakukan sebuah tindakan yang eh, aman. Ya aman sih, amannya aman. Maksudnya gimana ya? Tindakan yang tidak invasif ya gampangnya. Jadi kita itu di sini melakukan invasif. Kalau pijet kan nggak invasif ya Bapak Ibu. Kita melakukan urut, melakukan spa, ya, melakukan refleksi itu cenderung aman karena kita tidak bersentuhan dengan yang namanya darah. Nah, darah ini nantinya yang akan menyebabkan salah satunya adalah infeksius. Ya, infeksius adalah lingkungan atau bahan-bahan atau benda-benda yang terkena darah seseorang ya atau pasien itu adalah infeksius. Nah, ini yang harus kita pelajari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat kita melakukan praktik bekam. Ya, ini penting. Ya, Alhamdulillah di Banyuwangi saya lihat datanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman itu banyak dari kesehatan ya, dari nurse. Ya, itu
sangat keren sekali. Saya suka ya Bapak Ibu ya. Jadi bekam itu akan lebih berwibawa ya marwahnya jika dilakukan oleh ahlinya, termasuk Bapak Ibu ini nantinya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kita urusannya sama darah. Ini penting sekali, jangan sampai membahayakan masyarakat dan juga membahayakan diri kita. Ya, dan ini gambarnya, ini semua darah, walaupun warnanya kuning, walaupun warnanya bening putih, ya ada yang warnanya hitam kental, ini semua darah. Ya makanya terkadang Bapak Ibu itu membekam seseorang, keluarnya kok nggak merah ya Pak ya, keluarnya nggak merah ya Gus, keluarnya itu bening, kayak air. Waduh, apakah tubuh kita itu air semua ya? Kok nggak ada darahnya ya? Nanti berpikiran, oh jangan-jangan ada jinnya ini. Harus dirukyah ini karena yang keluar bukan darah. Jadi yang betul adalah walaupun bening itu darah Bapak Ibu. Ya, ada plasma darah istilahnya yang sudah kehilangan keping darah merahnya. Nah, darah itu kalau ditampung di alat seperti ini ya, tabung-tabung lab seperti ini ya, kemudian dimasukkan ke evapometer ya, kalau tidak salah ya, yang rotari berputar itu untuk memecah molekul ya pada zat ya di sini kita ngomong darah itu nanti darah akan membelah sendiri ya akan terpisah sendiri Bapak Ibu. Paling atas itu bening ya, semakin ke bawah nanti semakin keruh warnanya, kuning ya, oranye, akhirnya sampai ke hitam pekat. Nah, yang hitam pekat inilah yang disebut dengan darah statis Bapak Ibu, yang nantinya akan kita keluarkan melalui salah satu sunnah Rasul ya, yaitu hijamah atau bekam. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan ya di sini karena wah mumpung di Banyuwangi jaraknya jauh ya Bapak Ibu ya. Saya tidak hanya mengajarkan satu metode bekam, sharing ya, saya lebih senang sharing ya. Saya tidak hanya men-sharingkan satu metode bekam ya, melainkan kemarin di flyer kalau tidak salah empat ya Bu ya. Ada bekam sunnah ya, atau cupping Islamic medicine, kemudian ada Moksa cupping, ya. Berikutnya ada yang namanya fire cupping, ya. Yang terakhir itu ada namanya dry cupping, bekam kering, ya, menggunakan bekam luncur. Walaupun kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian sedikit menguasai mungkin atau sudah paham, ya setidaknya ada nilai jual yang insya Allah akan kami BMA berikan. Karena apa? Kalau kita hanya fokus ke dalam satu metode pengobatan, ya kita nanti di lapang itu akan mengalami banyak rintangan nih, Bapak Ibu. Banyak rintangan. Mulai dari tantangan per penyakit seseorang berbeda, otomatis perlakuannya pun juga berbeda. Ya, nggak semua orang sama. Ada orang yang setelah kita diagnosa, wah ternyata nggak bisa nih dibekam basah. Nah, nggak mungkin kita paksakan orang ini untuk melakukan bekam basah. Orangnya udah defisiensi, ya kita lakukan pembekaman basah, ya menimbulkan madorot, ya seperti itu. Ada orang yang cukuplah dengan di dry cupping, ya sembuh, alhamdulillah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi di lapang itu kita akan banyak mendapatkan eh, tantangan ya dari pasien kita atau klien kita. Nah, yang kedua dari segi regulasi Bapak Ibu ya, nanti untuk masalah regulasi bekam yang ada di Indonesia akan kita jelaskan gamblang panjang lebar saat kita pelatihan. Ya, nanti pelatihan yang sesungguhnya ya 2 hari. Yang pertama online Zoom seperti sekarang ini, tapi posisi saya sudah di Banyuwangi, insya Allah ya, online Zoom-nya itu. Nanti hari berikutnya di hari Ahad ya atau hari Minggu kita ketemu di lokasi ya. Nanti diharapkan Bapak Ibu membawa alat bagi yang punya alat ya, yang sudah melakukan bekam. Wah saya bisa, saya punyanya cuman kok biasa Gus.
merek Samora atau merek Kangzu, silakan, tafadhol ya, tidak masalah. Bawa itu karena apa? Alat itu nanti kita review Bapak Ibu ya. Harapan kami Bapak Ibu itu tidak selesai sampai di sini ya. Nanti ada lanjutannya uji kom, ya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi salah satunya adalah mereview sebuah alat. Nah, alatnya Bapak Ibu ini apakah sudah cukup standar untuk dilakukan pembekaman. Nah, itu kita review di sana. Tidak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Tidak ada salah, tidak ada benar. Semuanya benar. Jadi nanti kita review, kita sharing bersama. Oke, yang berikutnya adalah kita urusannya sama nyawa Bapak Ibu. Ya, kita bekam bekam itu orang makhluk hidup. Ya, kita tidak membekam hewan, kita tidak melakukan bedah kadaver, ya, tapi makhluk hidup yang sengaja kita lukai, ya, yang sengaja kita invasif, yang sengaja kita manipulasi tubuhnya. Dengan cara apa? Dengan cara bekam. Ya, sehingga hal-hal demikian ini perlu ilmu karena al ilmu itu nur, ya kan? Ilmu itu adalah nur cahaya. Maknanya kata para ulama yang namanya cahaya itu beda dengan dia. Ya, beda dengan dia. Kalau dia itu artinya eh, apa namanya? Sinar. Ya, kenapa Rasul itu mengatakan al ilmu nurun? Ilmu itu cahaya. Cahaya itu berbeda dengan sinar kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalau cahaya itu menerangi, Bapak Ibu. Ya, sama seperti ilmu, Rasul mengibaratkan ilmu itu adalah nur, cahaya, itu cahaya menerangi. Saat kita berada di kegelapan, saat kita berada di lail, ya, kegelapan yang gelap gulita, apalagi di zaman dulu tidak ada PLN, Bapak Ibu ya, di zaman Rasul. Saat fajar tiba itu adalah cahaya, ya, atau menemukan sebuah cahaya dari kunang-kunang atau cahaya dari api dan sebagainya itu menerangi kan, menerangi dari hal-hal yang tadinya kita tak tampak, menjadi jelas. Sedangkan dia, yaitu sinar, itu panas, sesuatu yang memancar dan panas. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kenapa di dalam Islam itu tidak pernah disebut dengan dia, termasuk ilmu. Ilmu itu adalah nur kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sama, saat kita itu belajar segala sesuatu apapun, ya belajar masalah kesehatan, baik itu konvensional ataupun komplementer ataupun empiris, ya kita belajar kedokteran, kita belajar ilmu teknologi, AI dan sebagainya, agama sekalipun, ya adalah sebuah cahaya dari yang kita tidak ketahui menjadi paham. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini penting ya, terutama kita berurusan dengan nyawa manusia. Saat Bapak Ibu memutuskan aku ingin jadi pembekam, aku ingin bisa bekam, berarti kita siap semua konsekuensinya termasuk apa? Termasuk memanipulasi orang hidup yang punya nyawa sehingga butuh yang namanya ilmu ya dari mana dari SOP yang sudah ditetapkan oleh ahlinya di sini bukan saya ya. Oke, saya di sini menyampaikan ya sharing ya Bapak Ibu sekalian dari SOP-SOP yang sudah ada ya yang sudah diberlakukan di negara kita itu agar aman. Ya, di sini ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ya kita sudah membahas darah dan nyawa ya. Nah, kita akan membahas bekam itu dari 3 faktor nantinya Bapak Ibu ya. Dari 3 faktor. Yang pertama, kita akan membahas bekam itu dari sudut pandang agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu karena bekam itu bagian dari agama Islam ya. Mohon maaf kalau ada dari agama lain ya. Tapi ini hal yang harus saya sampaikan karena ini bagian dari SOP. Nanti kita sesuaikan saja ya. Yang penting kita mengetahui, yang penting kita paham.
Jadi di sini tidak ada ceritanya mengunggulkan Islam. Ya, sebagai seorang Muslim, ya mengunggulkan Islam. Saya bangga dengan Islam, dengan agama saya yang kamilan. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, bangga. Ya, tetapi kita harus di sini ya bijak dalam melihat. Sama seperti kita belajar ilmu kedokteran konvensional, kiblatnya ke WHO ya, ke Western ya seperti itu. Kita belajar tentang tradisional medicine, kiblatnya ke East ya, kedokteran timur ya, barat dan timur dan sebagainya. Nah, sama saat kita belajar bekam, karena bekam itu adalah salah satu metode yang di agama Islam itu diajarkan dan memiliki tuntunan, maka kita harus adil dan bijak di sini. Saya sampaikan, walaupun nantinya mungkin ada saudara-saudara kita dari agama lain yang mengikuti pelatihan bersama kita. Nah, salah satunya hadis yang terlupakan, Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang terlupakan? Karena selama kita kecil sampai kita dewasa, saat acara Isra Mi'raj ya yang kita ketahui itu tentang wahyu turunnya sholat ya. Nah, saya harapkan, saya juga ada pondok di Malang ya. Saya selalu sampaikan ke santri saya, saat kalian nanti sudah menjadi seorang ulama, menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalek ya. Pada saat Isra Mi'raj, mbok yo jangan ngomong sholat tok. Ya, sampaikan bahwa di dalam Isra Mi'raj itu ada sebuah keajaiban yang luar biasa ya, yang mengiringi sholat. Apa itu? Tentang bekam. Ya, di dalam Islam, ya, hadisnya sahih, Rasul menceritakan ma marartu lailata usriya. Ketika malam aku diisrokan kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya, ila bi malain setiap malaikat qalu berkata, ya Muhammad mur ummataka bil hijama, perintahkan umatmu untuk berbekam, ya. Jadi oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj itu dua Bapak Ibu, ya, sholat dan bekam. Ya, makanya saya bilang ini hadis yang jarang didapati. Ya, ya wajar. Kenapa? Karena jarak kita dengan zaman Rasul itu terlampau jauh. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang mungkin kita belum pernah tahu, ya, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang wajar. Sehingga saat kita mengetahui kan enak, ya, kita memantapkan hati kita, iman kita itu semakin kuat gitu. Ternyata saya belajar bekam, saya melakukan bekam itu ada sunnahnya loh, ya, ada sunnahnya, ada perintahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini salah satu hadisnya yang membuat kita itu semangat untuk melakukan hijama. Nah ini gambar saat bekam di zaman Rasul Arab kuno, posisinya seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini nanti kita ajarkan sama, kita sharingkan ya, walaupun nggak menggunakan alat alat prasejarah seperti ini. Kalau Bapak Ibu bayangkan bekam seperti ini Bapak Ibu ya, pakai tanduk disedot pakai mulut. Waduh, sehari bekam orang 5 itu kerasa Bapak Ibu. Ya, dorong sak ngelesot-ngelesotin delosor-delosor kayak ngene iki kan sudah ndak higienis lagi. Ya, apalagi steril, jauh dari kata steril. Ya, tapi setidaknya inilah peradaban-peradaban dari zaman dulu gambarannya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Sekarang kita alhamdulillah hidup di zaman yang enak ya Bapak Ibu. Jadi bekam itu ndak capek. Ya, nanti kita ajarkan semuanya insya Allah. Nah, ya ini seperti tadi saya sampaikan, kita akan membahas bekam itu dari tiga sudut pandang. Atibun Nabawi, ya, atib, kedokteran, nubuah, ya, kedokteran nabi. Ya, nanti beda, kita akan membahas apa bedanya Arab klasik dengan atibun Nabawi. Jangan sampai sedikit-sedikit yang hubungannya ke Arab-Araban dikira Islam. Nah, ini repot. Ya, Bapak Ibu ya beda ya.
antara Arab klasik dengan Atibun Nabawi. Nanti bedanya apa? Kita akan pelajari bersama ya saat pelatihan. Berikutnya adalah tradisional medicine. Ya ini penting Bapak Ibu, kita akan sampaikan juga. Kenapa? Karena bekam itu sampai detik ini, ya Bapak Ibu ya, sampai detik ini di Indonesia, kita bicara di Indonesia negara kita ya tercinta ya. Bekam itu masuk kategori empiris kalau di Indonesia. Ya, nanti kita jelaskan apa itu empiris, apa itu komplementer, apa itu integrasi ya secara gamblang saat pelatihan. Ini kita mukodimah dulu. Ya. Traditional medicine itu adalah induk ya cabang keilmuan ya yang sudah lama ada bahkan sejak 5.000 tahun sebelum Masehi ya dan bekam itu masuk di dalamnya. Ya, sehingga kita membutuhkan satu penjelasan mekanisme berhubungan dengan bekam dari sumber aslinya di traditional medicine. Ya, di mana ya mau nggak mau suka nggak suka Bapak Ibu sekalian ya. WHO kalau nggak salah tahun 2023 ya atau 2002 atau 2023 ingat saya. Nanti saya cek lagi ya Bapak Ibu ya. Itu membuat sebuah keputusan dunia yang harus disepakati oleh seluruh dunia Bapak Ibu. Ya, mereka membuat sebuah selebaran ya surat resmi ya. Kita tahu sendiri WHO itu yang bertugas untuk masalah kesehatan dunia ya. Dia membuat sebuah surat untuk Kementerian Kesehatan di seluruh dunia ini ya termasuk di Indonesia tentang traditional medicine. Traditional medicine yang diakui di dunia ini ya adalah TCM yang kita kenal dengan traditional Chinese medicine. Kalau di Indonesia sudah ada prodinya D4 namanya PTT, pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, di WHO itu dijelaskan secara singkat ya, TCM is mother of traditional medicine in the world. Jadi TCM itu adalah induk dari semua pengobatan tradisional yang ada ya di dunia ini. Dimanapun kita tinggal, di negara manapun kita berada, jika negara itu memiliki satu metode peninggalan sejarah mereka tentang pengobatan dan kesehatan, maka SOP-nya ya wajib mengikuti TCM. Ceritanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, sama seperti di Jepang ada namanya Kampo Igaku. Ya, mereka itu membahas tentang kedokteran tradisional Jepang. Bahkan S2 kedokteran di Jepang wajib ada mata kuliah Kanpo Igaku. Nah, di sana Kanpo Igaku membahasnya tentang TCM, Traditional Chinese Medicine, tapi dengan bahasa mereka, bahasa Nihon, ya, bahasa Jepang. Nah, di Korea juga sama, ada Siki Oriental, ya, pengobatan kedokteran Korea, Koryo Oriental, ya. Ya tetap ke TCM sama. Di Mesir pun ada pengobatan Mesir tradisional, tetap nanti bahasnya ke TCM. Ya. Nah, dan di TCM itu ya ada juga pembahasan tentang cupping. Ya, yang saya pernah pelajari sendiri itu ada 12 cupping method. Ya, ada 12 bekam ya di dalam traditional Chinese medicine. Tetapi dari 12 ini tidak semuanya bisa kita praktekkan di negara kita, Bapak Ibu. Kenapa? Satu bisa karena regulasi, ya. Yang kedua karena eh, biomedis, ya, biokultural, ya dari kultur, ya kultur di negara ini tidak memungkinkan, ya dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, di Indonesia ya yang bisa kita praktekkan bekam itu adalah yang akan kita sampaikan nanti saat pelatihan. Ini aman dan ada regulasinya. Bapak Ibu nanti bisa memilih
untuk izin prakteknya kemana? Bagi yang bukan dari kesehatan konvensional. Kalau yang sudah nurse kan tinggal diteruskan aja atau sudah punya STR. Ya, bagi yang bukan dari kesehatan ataupun kedokteran, tetap bisa praktek dengan regulasi-regulasi yang ada. Nanti kita jelaskan semuanya saat pelatihan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah dari segi konvensional. Ya, ini penting Bapak Ibu karena apa? Ini yang mendunia, ya. Bapak Ibu bekam seseorang atau Bapak Ibu nanti akan lebih sering melakukan bekam banyak, ya, banyak orang, banyak pasien. Pasti suatu saat Bapak Ibu sekalian akan mendapati membekam seseorang yang ngerti tentang kesehatan. Bisa jadi beliaunya dokter, bisa jadi beliaunya nurse, bisa jadi beliaunya bidan, ya, atau apapun tentang kesehatan. Nah, biasanya orang seperti ini itu kepo, ya, penasaran. Penasarannya itu ditanyakan tentang mekanismenya secara ilmu mereka yang mereka ketahui. Nah, kalau kita nggak tahu kan nggak asik ya kan? Tapi kalau kita paham, kita mengenali produk kita. Kalau sales kan kita harus mengenali produk kita, namanya orang jualan. Kita jasa, kita harus mengenal, kita harus memahami mekanisme cara kerja dari jasa yang kita lakukan. Salah satunya bekam ini. Ya, karena pertanyaan teman-teman di luar sana yang paham tentang kesehatan itu mandes seringnya. Oh, Bapak bekam di punggung saya, ya. Apakah nyampe Pak ke organ dalam? Ya, Bapak bekam di azohar katakan gitu. Kalau bahasa Arabnya punggung kan zohrun, ya. Bapak bekam di azohar, ya, di alawari, di al-qatanul sufla, umpama ya dalam istilah bahasa Arab kita. Yakin Pak itu sampai ke paru-paru saya. Wong bekamnya di punggung, di luar lagi. Yakin Pak sampai ke jantung saya. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa jawab kan ya nggak asik ya. Nah, tapi kalau kita memahami, kita mengetahui ya dengan ilmu evidence based ya namanya evidence based medicine ya Bapak Ibu ya. Nanti kita jelaskan itu saat pelatihan. Itu kan menjadi daya jual kita lebih naik. Ya, martabat bekam kita akan lebih jauh lebih naik. Yaitu tadi saat kita berilmu, maka ilmu itu kita juga akan terciprat. Ya, dapat cipratannya dari Allah naik satu derajat dari ilmu yang kita miliki. Ya, sekian derajat bahkan lebih. Ya, luar biasa. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan bahas ini nantinya dari sudut pandang tiga hal. Atibun Nabawi, tradisional medicine, dan konvensional. Atau di sini bolehlah kita sebut dengan istilah IBM, ya, evidence based medicine, ya istilahnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar kita saling memahami nantinya. Oke, next ya, biar tidak terlalu malam. Nanti ada rekamannya juga. Nah, tentang Atibun Nabawi, khususnya bekam, ya. Di sini para ulama dari zaman dulu jelas mengatakan bahwa hijama itu adalah eh, tas takhrij, mengeluarkan apa adam, mengeluarkan darah, Bapak Ibu. Ya, jadi bekam itu mengeluarkan darah ini ibadahnya kita umat Islam. Ya, tidak berhak seorang manapun ya non sewu ya Bapak Ibu sekalian karena kita berbekam itu juga dari agama ya diatur di dalam negara kita pun setiap warga negara itu bebas melakukan apa kegiatan keagamaan beribadah sesuai agama kita masing-masing itu diakui dan dilindungi oleh negara kita. Ya, jadi nanti bagaimana korelasinya Gus dengan PP 103 yang sekarang terbaru juga tentang invasif. Nanti kita bahas itu semua secara gamblang baik di sesi awal Zoom ya
ataupun saat kita ketemu offline nantinya. Ya, tempatnya tetap di SMP Muhammadiyah 3 ya, kalau tidak salah ya. Jadi ada tim saya sudah dapat di sana enak insya Allah. Ya itu Bapak Ibu. Nah, oke next. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Nah ini hadis yang tadi sudah saya sebutkan. Mamarortu lailata usriya bibi malain ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ya, ini hadis yang saya suka ya. Saya harap Bapak Ibu juga hafal hadisnya karena ini hadis dasar kita melakukan bekam ya. Kemudian inna afdhola ma tadawaitu bil hijamah dan Rasul juga mengatakan asyifa ufi salasatin. Kesembuhan itu ada pada tiga hal. Ya, dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan syarbatil asal minum madu, ya, kemudian syartotil mihjam. Syartoh itu artinya sayat, Bapak Ibu. Ya, syartotil mihjam sayatan alat bekam. Ya, sehingga bekam yang dikenal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bekam basah. Ya, yang diajarkan kepada kita di dalam Islam ya bekam basah, mengeluarkan darah. Syartotil mijam, ya, kemudian wakayatin binarin, kai ya dengan kai besi panas. Tapi Rasul mengatakan wana ana umati anil kai, tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Ya, nanti kita sedikit membahas ini. Nah, dan ini juga hadis yang penting, ya. Kalau tadi kan cuma Rasul mengatakan syartotil mijam, ya, sayatan alat bekam. Di sini Rasul jelas secara gamblang mengatakan nikmal abdul hajamu kata Rasul. Ya, sebaik-baik hamba itu adalah tukang bekam, Bapak Ibu. Ya, walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tukang bekam, Rasul itu pasien, Bapak Ibu ya. Tapi Rasul memuji tukang bekam dan Rasul suka sekali dengan bekam. Saking sukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gelar kepada para pembekam itu sebagai nikmal abdu, ya sebaik-baik hamba. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengisahkan tentang sebaik-baik manusia, khairun nas, ya, nikmal abdu dan lain-lain. Nah, salah satu dari mereka semua adalah jenengan ini, ya praktisi bekam. Ya, Rasul puji kita nikmal abdul hajamu. Kenapa kata Rasul yudhibudam? Karena mereka itu mengambil darah kotor, gampangannya. Dalam bahasa gampangannya ya mengambil darah kotor. Kalau di kedokteran kan darah statis istilahnya. Nanti kita bahas juga. Ya, yudhibudam, ayohifusulba, meringankan nyeri punggung. Jadi bekam itu kok bisa nyeri punggung hilang? Ya linu-linu, kecetit, pegel-pegel kok hilang. Nah Rasul sendiri pernah ngomong seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kita bahas bagaimana neutron-neutron itu bekerja. Mulai dari interleukin, ya HSP70, makrofag mengurai rasa nyeri. Nah itu nanti kita bahas saat di pelatihan bekam bersama ya. Nah ini kita mukadimah dulu. Wa yuhibudda wa yuhibusulba wa yajlu anil basor, dan bekam itu mencerahkan mata. Makanya orang kadang kalau habis dibekam itu mau pandangannya kok plong yo. Oh, enak, wadang. Ya, karena Rasul juga pernah mengalami, ya, Rasul memuji kita sebagai praktisi bekam, ya. Salah satunya adalah membantu untuk mencerahkan mata. Nanti saya bocori titik-titiknya Bapak Ibu ya. Karena sudah ada salah satu praktisi bekam, ya, beliau sudah S3 juga meneliti bekam, dihakikan ya penelitiannya bekam untuk mata minus dan gangguan mata lainnya. Nah, nanti saat kita ketemu saya bocori titiknya. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah akan banyak bonus lah ya saat kita pelatihan. Nah, kemudian tradisional medicine ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Nah, WHO itu juga mengeluarkan ICD-11 Bapak Ibu.
ICD-11. Ini apa itu ICD-11? ICD-11 itu sebuah kumpulan jurnal ya. Jurnal, bukan jurnal sih. Eh kayak kayak sebuah kumpulan rujukan ya Bapak Ibu ya tentang patofisiologi, tentang ilmu penyakit. Kalau di kedokteran itu dulu kan ada ICD-1 sampai ICD-10. Itu bahas tentang penyakit, penyakit apapun dokter itu pasti merujuknya ke ICD. Nanti saya jelaskan sepintas saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu membaca hasil ronsen atau hasil rujukan dokter BPJS umpama ya dari fase 1 ke fase berikutnya itu kan pasti ada keluhan diagnosa. Hasil dari diagnosa itu dikasih kode kan. W titik W00 berapa gitu ya dan seterusnya saya tidak hafal tuh macam-macam. Nah, itu kode yang ada di ICD Bapak Ibu. Ya, kode yang ada di internasional disease itu ya antara ICD-1 sampai ICD-10. Nah, sedangkan tradisional medicine saat TCM itu dijadikan sebagai mother of traditional medicine in the world, WHO pun mengeluarkan yang namanya ICD-11, ya ICD-11. Jadi di dalam ICD-11 itu ada sekali pembahasan patofisiologi dari kesehatan tradisional, mulai dari masuk angin, ya kalau kita nyebutnya masuk angin, dulu dokter itu nggak percaya namanya masuk angin itu nggak ada. Tapi sekarang harus percaya, walaupun di ICD-11 tidak ditulis masuk angin, biasanya ditulisnya wind access apa kayak gitu, ya kelebihan eh, patogen angin di area mana, nah, kayak gitu loh, Bapak Ibu. Di situ juga ada sindrom dan simptom ya, gejala-gejala dan sindrom-sindrom yang hubungannya nanti dengan wusing. Kalau di TCM ya ada istilah wusing, ada istilah tentang pakang, ada istilah tentang yin yang ya itu ada dan itu diakui bahkan oleh WHO sekalipun, sehingga saat ada praktisi kedokteran yang masih fobia atau tidak seneng ya dengan bekam ya, ya mohon maaf kalau saya boleh menyampaikan, beliaunya mungkin ya karena kesibukan dan sebagainya atau karena vakumnya beliau di dunia kedokteran tidak update ya tentang adanya ICD-11, tentang adanya tradisional medicine yang memang secara evidence base itu diakui. Nah, termasuk bekam, bekam itu luar biasa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bekam itu nanti kenapa kok bekam itu letaknya di punggung? Nanti kita jelaskan semua, baik secara anatomi, fisiologi, dan juga secara uh, tradisional medicine. Kenapa sih selama ini kan kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya bekam itu kok selalu paling banyak di punggung ya? Kok nggak pernah bekam tuh di perut? Jarang. Boleh-boleh, area depan bisa dibekam, bisa dengan SOP tertentu yang ketat. Tetapi yang aman, Bapak Ibu ya, se apa ya, sebaru-barunya seseorang belajar bekam, walaupun belajarnya itu ngawur katakan, hanya dari YouTube ya. Kalau bekamnya masih di area punggung, saya jamin aman. Dan kenapa kok di punggung? Nah, selama ini kan menjadi misteri. Ya, Bapak ya, menjadi misteri. Kenapa kok di punggung sih bekam itu? Nanti kita jelaskan kenapa bekam itu harus di punggung. Ya, baik dari patofisiologi apa anatomi fisiologi yang ada di kedokteran maupun dari segi tradisional medicine atau tradisional Chinese medicine. Kalau saya lupa saat pertemuan ingatkan saya. Kenapa kok bekamnya itu di punggung? Ya itu Bapak Ibu ya. Nah ini ya bekam yang diajarkan Rasul itu di dalam tradisional medicine itu diakui Bapak Ibu. Bukan hanya di konvensional saja, di kedokteran barat. Tapi di kedokteran timur itu sangat diakui. Bekam itu
bisa mengurai stagnasi qi dan she. Bahkan bekam yang diajarkan oleh Islam itu ngambilnya di wei, ya, bisa tembus sampai ke qi ying she. Nah, nanti kita akan membahas tentang sedikit tentang Weng Bingse, penyakit patogen panas dalam TCM. Ya, jadi di dalam TCM itu penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita, yaitu melalui 4 macam tahapan. Tahapan pertama namanya Wei, permukaan. Tahapan kedua namanya Qi, energi. Saat saat sudah masuk ke Qi, itu sudah mulai lemes ini pasiennya. Nah, nanti ada namanya Ying, ya perikardium, ada namanya She, darah. Nah, kerennya di Islam ini, ya kalau di tradisional medicine ya, saat seseorang itu, ini bocoran sedikit ya, spoiler ya Bapak Ibu, saat seseorang itu hanya terserang patogen luar, ya masuk angin masih di permukaan, di way-nya katakan, hanya di way saja, tidak perlu bekam basah, ya tidak perlu bekam basah, semelenget semelenget gampangane lek jare wong Jawa ya, semelenget semelenget meriang itu semelenget semelenget itu dibekam kering saja ngefek insya Allah. Itu kalau di TCM, jadi nggak semuanya bekam basah. Bagaimana kalau dibekam basah? Teorinya beda, nanti teorinya Khatibun Nabawi. Lebih bagus lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena penyakit ini ya yang ada di wei, yang ada di permukaan dan dia nggak sempat masuk ke darah atau ke syek namanya. Bahasa Cinone darah itu kan syek ya. Itu sudah diambil dulu dari metode bekam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita pelajari juga, insya Allah saat pelatihan, ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini biar nggak jadi fitnah dulu, ya, biar nggak jadi fitnah. Ini kok Gus, tapi lambangnya lambang yin yang setan ini gimana? Ya ini biar nggak jadi fitnah karena ini saya rekam juga ya Bapak Ibu ya. Ini ini bukan lambang setan ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, ini bukan lambang setan. Kalau ada yang ngomong ini lambangnya setan, tolong datangkan dalil ke saya. Ya, kalau ada orang yang antipati dengan lambang ini, ya, Bapak Ibu bisa tes dengan satu logo, satu lambang yang kita anggap itu sederhana, tapi sebenarnya juga setan. Mohon maaf, ya, lambangnya apa? Lambangnya kedokteran itu kan salib loh, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, lambang kedokteran kita, lambang kedokteran dunia itu salib. Kita mau di rumah sakit mana wis? Rumah sakit Islam Yasmin katakan di Banyuwangi ya, atau rumah sakit Muhammadiyah di Banyuwangi. Pasti logonya itu salib hijau atau salib merah. Nah, kenapa itu selama ini nggak pernah kita protes? Saat ada logo yin yang kok diprotes, ditahdir, dikafirkan. Salahnya di mana? Ya, yang salah itu adalah pemahaman kita yang kurang. Ini statusnya sama seperti logo salib yang ada di rumah sakit. Bedanya adalah yang di rumah sakit itu logonya kesehatan dunia. Kalau ini logo kesehatan tradisional medicine, sama-sama sudah makruf diakui oleh dunia. Bukan karangan Gus Rizal sendiri. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada ceritanya Bapak Ibu pakai logo ini terus dikafir-kafirkan. Itu nggak ada ceritanya. Ya, yang mengkafirkan itu belum ikut pelatihan bareng kita. Itu aja ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita bahas ya. Walaupun kita nggak bahas detail ya Bapak Ibu tentang logo, ya karena nggak penting juga kalau kita terlalu membahas ini, ya nanti ujung-ujungnya jatuhnya ke Taoisme. Ya sama seperti kita membahas logo salib, ujung-ujungnya ke Nasrani, ya. Tetapi kita bahas secara keumumannya saja nanti. Ya ada yin yang, yin itu yang hitam, yang itu yang merah. Ada dingin, ada panas, ada hitam, ada putih, ada jahat, ada buruk, ada wanita, wanita itu yin, yang itu laki-laki, ada jin, ada manusia, jin itu yin, manusia itu yang, ada hewan, ada
ini ada makhluk lain, makhluk yang, ada makhluk yin, ya, ada penyakit itu yang yin, ada penyakit yang, ada defisiensi, ada ekses. Nah, itu nanti kita bahas saat pelatihan insya Allah. Ya, yang jelas ini saya klarifikasi dulu, ya, ini bukan logo setan, ya, tetapi logo tentang kesehatan tradisional atau tradisional medicine yang memang ma'ruf, udah diakui oleh dunia bahwa logo kesehatan tradisional itu ya yin yang, ya, sama seperti logo tongkatnya Dewi Penyembuhan dari Yunani yang dipakai oleh teman-teman farmasi. Dan selama ini kita nggak tahu kalau itu ternyata kesirikan, ya. Tapi niat kita kan nggak belajar sirik, teman-teman farmasi. Ya kan? Kenapa kok dunia itu mengambil logonya tongkatnya si Dewi Penyembuhan? Nah, kan ada sejarahnya. Sejarah yang sudah dunia akui. Nah, kita nggak bisa protes kalau sudah seperti itu karena sudah ma'ruf. Ya, sama seperti uang. Ya, sama seperti uang. Uang kalau dibilang syari ya nggak syari. Di zaman Nabi itu barter. Ya, baru kemudian muncul yang namanya uang baik dari dinar maupun dirham. Ya, istilah dari Pak Yai itu fulus itu bid'atun hasanah. Ya, bid'ah hasanah itu ya fulus itu, duit itu. Ya, seperti itu. Karena sudah ma'ruf dipakai oleh dunia, maka nggak mungkin kita protes. Oh, nggak syar'i kita belanja pakai uang. Beli emas itu harusnya dengan emas, bukan dengan uang. Kalau nuruti kayak gitu ya repot. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah kita paham semua insya Allah ya. Oke, next, karena waktunya terbatas. Nah, secara medis konvensional, bekam kalau di dalam ilmu kedokteran itu disebutnya dengan WCT ya, ya, Bapak Ibu ya, atau WCT, singkatan dari wet cupping therapy. Ya, ini ringkasan dari jurnal ya di Scopus ya di kedokteran. Saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita pelajari bersama saat pelatihan. Bagaimana mekanismenya bekam itu disebut dengan bedah minor. Dan apa sih sebenarnya target kita melakukan pembekaman kalau dalam kedokteran? Apakah darah, ya, ataukah selain darah? Ya. Terus yang keluar cuman busa, pelukuduk, 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 itu apa? Yang keluar hanya gas itu apa? Nah, itu nanti kita akan bahas. Jangan terus langsung divonis yang keluar busa, pelukuduk, pelukuduk, pelukuduk kayak gitu ya. Terus kita ngomong, wah kolesterol, wah asam urat. Belum tentu, ya belum tentu. Untuk memastikan itu adalah asam urat, untuk memastikan itu adalah kolesterol, wajib masuk lab. Bukan dari prasangka, bukan dari kacamata kita sendiri. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada kandungan-kandungan terlarutnya yang harus Bapak Ibu pahami. Terus apa yang pelukutuk-pelukutuk itu tadi? Itu nanti akan kita bahas juga. Ya, apakah benar itu asam urat, ataukah itu embolus, ataukah itu dari faktor lain? Ataukah jin? Wah, kalau darahnya keluarnya seperti ini itu darah jin. Ya, itu nanti kita bahas. Yang secara ilmiah yang mana? Ya, itu Bapak Ibu akan kita bahas saat pelatihan. Nah, ini tentang mekanismenya Bapak Ibu ya. WCT to take CPS. Bagaimana si bekam basah itu dapat mengeluarkan CPS. CPS ini apa? CPS ini singkatan dari causative pathological substances. Ini yang target kita ambil saat melakukan pembekaman, Bapak Ibu. Ya, ini gambar mekanismenya yang akan kita bahas saat pelatihan bekam. Iki saja nih gambar opo sih? Kok ada alat kop dan lain-lain? Kok ada darah yang seperti ini? Ya itu nanti akan kita bahas saat pelatihan bekam. Nah, sama ini ya mekanismenya. Ada hipoksia, ada inflammatory cell, ada yang namanya natural anesthetic,
Ada yang namanya HIF. HIF ini hipoksia inducible factor. Ada yang namanya interleukin, HSP70 makrofag. Ada yang namanya remove metabolis, remove metabolis. Apa remove oksidan atau West metabolis atau juga meremove CPS in interstitial fluid. Ini nanti kita bahas sampai terakhir ke feses. Ya, ini nanti kita bahas tentang mekanisme kenapa sih bekam itu kok bisa menyehatkan, kok bisa menyembuhkan. Jangan dijawab, ya takdir Allah, benar. Tapi kan nggak sesimpel itu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu sama orang akademisi, saintifik, ya, saintis ya, orang-orang sains, jenengan berobat ke jenengan, terus dibekam dia tanya, kok bisa ya bekam itu menyembuhkan ya? Penyakit saya kok sembuh ya? Ya atas izin Allah. Cuman seperti itu jawabannya ya benar. Cuman kan kurang marem dulu Bapak Ibu ya. Ya di zaman sekarang tuh nggak semua orang itu dikatakan dikasih dalil itu semeneng. Ya kita harus butuh yang namanya sains, keilmiahan ya tentang ilmu pengetahuan. Ya kita jawab, oh iya Bapak Ibu, ini semua dari Allah SWT, penyembuh ya, dari segala macam penyakit. Secara mekanisme, bekam itu bla 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 bla. Di dalam tradisional medicine, bekam itu menyembuhkannya karena bla 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 bla. Hadisnya bla 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 bla. Nah, itu kan lebih marem. Orang kan berpikir, wah, bekam di tempat ini keren ya. Aku sesuk balik mana wis tak dadekno langganan Mas. Nah, kan seperti itu, Ibu. Ada imbas positif yang kita dapatkan ya. Dan kita bisa memberikan sedikit ilmu ya kepada klien kita yang membedakan kita dengan pembekam lain. Ya, seperti itu. Jadi ada nilai jualnya, insya Allah ya. Ini nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Terus ini apa sih gambarnya ini? Ya, ada namanya titik timus, kelenjar timus. Ini nanti dibekam menghasilkan apa? Fungsinya apa ke tubuh kita? Ya, ini nanti kita bahas. Ya, itu Bapak Ibu ya. Tenang saja. Nanti kalau saya lupa, tolong ingatkan. Pentingnya diagnosis. Nah, ini juga. Nah, kebanyakan di lapang ya Bapak Ibu ya, di luar sana bukan hanya pembekam saya rasa, ya. Hampir semua terapis empiris, ya tradisional, ya. Kalau teman-teman yang perawat, dokter, bidan, saya nggak ambil pusing karena mereka pasti menegakkan diagnosis atau diagnosa. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana, di luar dari konvensional, kedokteran konvensional, mereka itu melupakan yang namanya diagnosa atau diagnosis. Padahal ini adalah kunci penting. Saat kita diagnosa pasien, lanjut apa enggak obatnya, lanjut apa tidak berobatnya, lanjut apa tidak terapinya, mana yang harus saya terapi, mana yang nggak boleh, mana yang harus harus dijeda, mana yang terapinya itu slow, mana yang hard. Itu tergantung dari diagnosanya. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan, wah ini diagnosanya orangnya defisiensi C, oh, orangnya karena kita ke tradisional ya, Bapak Ibu ya, kita nggak ngomong pengobatan konvensional yang menggunakan alat medis ya, kita ngomongnya pengobatan tradisional yang itu juga membutuhkan wawasan diagnosa dari segi tradisional medicine. Ya orangnya udah defisiensi shock katakan, udah kekurangan darah, ya secara konvensional juga oh ternyata orangnya ada riwayat anemia kronis, masa kita bekam basah ya kan dari semua ciri-cirinya benar-benar mengarah ke anemia terus kita paksa bekam basah ya tahlilan nanti malam Bapak Ibu orangnya. Nah itu ya jadi eh, kita harus bisa melakukan diagnosis. Nah diagnosis yang akan kita ajarkan nanti saat pelatihan bekam itu ini ya Bapak Ibu. Ya, ada yang namanya 4 metode diagnosa yang diajarkan di dalam kesehatan tradisional. Yang pertama adalah Wang, yang kedua Wen, yang ketiga Wen, yang keempat Cie.
Jadi ini bacanya wang, ya bukan wang, bukan ya, tapi wang. Nah, ini kita bahas. Ada wen, ada wen. Ini sama-sama tulisannya WEN sama WEN, tapi beda penekanan. Ya, yang bisa bahasa Mandarin paham ini ya. Yang satunya wen datar, yang satunya wen agak naik ke atas. Itu sudah beda arti. Ya, sama cie, ya. Nah, di sini ada pengamatan, ada penciuman, ada anamnesa atau anamnesis ya, ada perabaan. Nah, nanti Bapak Ibu kita ajarkan ini juga ya. Salah satunya tentang melihat lidah ya, melihat lidah pasien. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetahui, oh kalau lidahnya pasien seperti ini bisa dibekam. Oh kalau lidahnya seperti ini jangan dibekam. Itu nanti kita ajarkan. Ya, kita sharing bersama. Terus meraba nadi. Oh nadinya pasien kalau posisinya di tengah itu artinya apa? Oh, kalau nadinya pasien itu seperti nadi senar, itu maksudnya apa? Ya, kalau di tradisional medicine itu nadi banyak Bapak Ibu ya. Nadi tenggelam, nadi tergelincir, nadi normal, nadi mengambang, nadi tenggelam, nadi senar, nadi apa namanya? Wes wakeh pokoknya. Ya, banyak sekali. Kita tidak akan mempelajari semuanya 2 hari gak cukup. Tapi Bapak Ibu nantinya megang tangan orang bisa tahu insya Allah. Ya, bisa tahu orang ini pantasnya diterapi bekam yang mana. Apakah bekam basah? Apakah moksa? Apakah bekam dry cupping? Apakah bekam yang lain? Ataukah dengan pijet? Ataukah dengan akupuntur? Pokoknya nanti ada bonusan lah. Ya, insya Allah nanti saat ketemu itu wah seru-seru. Apalagi darah kita sama, saya keturunan suku Osing juga ya. Jadi pulang ke Banyuwangi itu kayak ketemu saudara. Jadi nanti kalau sudah ketemu offline pasti seru insya Allah ya. Nanti akan banyak bonus-bonusan lah yang secara refleks akan kita berikan sebagai wujud saduluran ya gitu. Itu Bapak Ibu ya tenang saja. Nanti kita pelajari. Sama mendiagnosa menggunakan kertas dan polpen. Ya, jadi nanti Bapak Ibu diagnosa itu pakai polpen bisa mengetahui penyakitnya pasien. Ya, perbedaan kedokteran konvensional dan tradisional itu salah satunya adalah di multifungsinya. Ya, fungsinya lah gampang nih. Kalau konvensional, mereka itu menang di alat medis yang sangat-sangat canggih, valid dan reliable. Ya, itu konvensional. Kalau si dokter atau perawat atau analisis kesehatan dan sebagainya udah megang darah kita, nggak akan bisa kita bohong. Ya, mau ngomong, wow saya itu dok, obatnya saya minum dok setiap hari. Tapi saat dokter udah megang sampel darah kita, ketahuan 6 bulan sebelumnya kita itu benar-benar konsumsi obat apa enggak, itu ketahuan. Ya, jadi kita nggak bisa bohong. Itu kalau di kedokteran. Nah, kemudian kedokteran barat itu juga unggul di apa? Di gawat darurat. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang kecelakaan jedar, jangan dibawa ke tukang pijet, jangan dibawa ke tukang bekam, salah alamat, ya. Udah kecelakaan, ya kalau cuman kecelakaannya ringan. Ini kecelakaannya kepalanya sampai keluar darah katakan. Kan nggak mungkin kita bekam, ya. Ini ranahnya kedokteran. Masuk IGD, insya Allah aman, bisa terselamatkan nyawanya. Ya, itu ya keunggulannya konvensional. Yang ketiga, konvensional itu menang di bedah. Ya, tradisional medicine tidak ada bedah. Ya, tradisional medicine tidak ada bedah. Sesakti-saktinya seorang sinse, sehebat-hebatnya seorang tabib, kalau udah giginya waktunya dicabut, nggak mungkin dicabut sendiri. Pasti datang ke dokter gigi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau kedokteran tradisional, Bapak Ibu bisa menolong orang tanpa alat sekalipun. Ditaruh di hutan gitu. Kalau Bapak Ibu paham herbal, lihat tanaman bisa nolong orang. Ya, bisa survive.
Ya, lihat ndak ada alat apapun, Bapak Ibu bisanya akupuntur. Pas nggak bawa akupuntur, adanya tusuk ikan, duri ikan. Zaman dulu orang akupuntur pakai duri ikan, bisa dipakai untuk nolong orang, kan gitu. Oh saya nggak bisa akupuntur, saya nggak bisa bekam, saya nggak bisa, saya bisanya pijet Pak. Gimana? Kan tetap bisa nolong orang. Pijetannya tukang pijet, non sewu ya, sama pijetannya dokter, seenakan pijetannya tukang pijet Bapak Ibu. Ya, lebih rileks tuh tukang pijet kalau pijat daripada dokter. Gak serantan dokter nyuntik kayak wis 50.000 1.000 mijat. Ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Sehingga semua itu ada ilmunya masing-masing yang beriringan, terintegrasi. Jangan saling menyalahkan, jangan saling merasa paling benar. Ya, itu salah. Tapi kalau integrasi, integrasi itu saling melengkapi, bergandengan tangan. Itu indah. Ya, itu indah. Toh ini urusannya masalah dunia kok, bukan masalah akidah. Ya kalau akidah, kalau ada syirik nggak mungkin dicampur dengan tauhid. Tapi kalau ini kan kedokteran tradisional sama kedokteran konvensional, kalau digabung kan asik gitu. Ya, ini yang nanti akan kita bahas juga. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendiagnosa seseorang cukup pakai pulpen sama kertas. Ya, orang ini sakitnya ternyata eh, apa namanya atopi. Atopi itu alergi. Ya itu ketahuan Bapak Ibu. Oh orang ini ternyata sakitnya ke masalah psikis. Ya itu ketahuan. Psikisnya mungkin karena defisiensi yang ginjal umpama. Ya itu nanti ada semua. Jadi Bapak Ibu eh, akan mendapatkan metode diagnosa, melihat lidah, ya meraba nadi disebut dengan Chun Kuance, ya nadi kita itu nanti sama dengan TCMC. TCMC itu adalah Traditional Chinese Medicine Constitution. Itu yang saya sebut tadi mendiagnosa orang menggunakan pulpen sama kertas. Ya, nama diagnosanya itu TCMC. Dan itu semua valid, diakui bahkan oleh WHO sekalipun. Tidak ada yang bisa menyalahkan Bapak Ibu dengan diagnosa yang akan Bapak Ibu lakukan. Saya jamin. Ya, selama WHO nggak bangkrut. Ya itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu kita akan ajarkan semua insya Allah ya. Nanti hari pertama itu walaupun Zoom insya Allah full itu ya Bapak Ibu. Tenang saja. Nah ini juga diagnosisnya. Ini sama seperti di kitab-kitabnya Tibu Nabawi. Ya, orang kalau ada sakit asma itu berarti sifat orangnya adalah gampang sedih. Jadi Bapak Ibu dari sini bisa nerawang orang. Jadi nerawang orang itu ada yang sirik, ada yang enggak Bapak Ibu. Ada yang pakai godam, pakai sihir, ada yang pakai ilmu sains. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya ajari nerawang orang tapi nggak pakai godam. Tenang aja, jadi nggak sirik nanti ya. Bisa nerawang orang, oh orang ini ternyata wataknya seperti ini. Nah, bisa jadi orang ini di kemudian hari terserang penyakit A, itu bisa. Gitu loh. Atau Bapak Ibu nemukan pasien udah keserang penyakit B. Ya, Bapak Ibu bisa melihat penyakitnya seseorang itu dari psikisnya orang tersebut. Emosinya orang ini seperti apa. Ya, nah itu bisa diantisipasi. Ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu, minimal untuk keluarga kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu itu nanti di keluarga kita sendiri itu sangat-sangat bermanfaat ilmu ini. Ya, lihat lidah istri kita, lihat lidah anak kita, lihat lidah orang tua kita, lihat lidah kita sendiri, ya. Kita bisa mendiagnosa, melihat sifat seseorang, raut wajah dan lain sebagainya, kita bisa menebak, ya, menebak orang ini ada potensi sakit apa, atau sakitnya orang ini karena penyebabnya psikis yang mana. Nah, itu bisa. Ya, insya Allah ya. Dan itu saya jamin bukan sirik.
Ya, aman akidah kita ya. Tenang saja. Nanti kita bahas semuanya di pertemuan yang berikutnya. Oke, kemudian yang terakhir ya sebelum kesalahan-kesalahan dalam membekam ya, ini banyak sekali ya, asal bisa, asal ngekop ya, tidak paham ya tentang sterilisasi ini paling penting Bapak Ibu. Banyak orang itu bekam asal tapi dia nggak paham tentang sterilisasi. Jangan sampai alat kop kita itu menjadi vektor atau menjadi wasilah untuk tertular penyakit. Alat kop kita itu harusnya menjadi wasilah untuk kesembuhan, bukan untuk menularkan. Ya, ini penting. Sterilisasi itu penting. Nanti bagaimana caranya Bapak Ibu mensterilkan alat Bapak Ibu walaupun sudah dipakai oleh orang HIV sekalipun. Insya Allah aman, Bismillah, aman. Karena yang menjamin itu SOP. Ya, di kedokteran pun juga memakai cara yang sama. Kita mengikuti apa yang sudah ada penelitiannya. Ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu, wah saya cuma punya alat kopnya satu set Gus. Ya aman nggak dipakai oleh diri saya sendiri. Padahal juga saya pakai untuk orang lain. Aman. Bagaimana caranya? Sterilisasi. Cara sterilisasinya gimana? Ikut pelatihan bareng kita nanti. Nah, itu ya. Nah, nanti mulai dari DTT sampai seterusnya kita ajarkan, insya Allah ya. Kita sharingkan bersama. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada yang namanya spinal cord injury. Ini nama penyakit ya Bapak Ibu ya. Ini nama penyakit ini. Penyakit diakibatkan karena apa? Karena ada injury, ada perlukaan di ruas tulang tengah. Ini nanti kita bahas secara gamblang. Intinya, karena ini juga direkam ya, nanti saya masukkan YouTube, saya share ke teman-teman. Intinya, haram hukumnya membekam tulang tengah karena bisa terjadi yang namanya spinal cord injury. Kok bisa terjadi? Ikut pelatihan bareng kita nanti. Ya, nanti kita akan bahas tentang kenapa sih kok bisa terjadi spinal cord injury. Terus ini gambar apa ini? Kok ada gambar anatomi? Apa hubungannya dengan tulang belakang? Dan kenapa tulang belakang itu nempel ke otak? Apa hubungan semua ini dengan penyakit ini? Dan apa hubungannya dengan bekam? Itu nanti kita pelajari bersama. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 hari padat ya Bapak Ibu ya materinya, dan itu materinya saya kasihkan ke Bapak Ibu semua. Karena di hari pertama Zoom enak. Nanti saya kasih rekamannya, dan rekamannya itu rahasia, khusus untuk Bapak Ibu. Bisa diulang-ulang, dimurojaah lagi kalau lupa. Ya, seperti itu. Dan nanti ada di buku-bukunya. Buku-bukunya nanti Bapak Ibu download sendiri. Saya kasih filenya. Bisa jenengan print sendiri silakan, atau jenengan baca lewat HP sambil tidur-tiduran sambil main game juga boleh. Ya, itu ada semua, nanti Bapak Ibu download, dan semuanya itu khusus untuk jenengan, tidak untuk orang lain. Nah, ini nanti kita pelajari bersama. Oke, blister ini yang sering terjadi. Kenapa saya munculkan di malam hari ini? Ya, karena ini sering terjadi di lapang, Bapak Ibu. Banyak pembekam itu, ya, bekam pasiennya, kulitnya pasiennya melepuh keluar blister. Ini namanya blister ya, bukan getah bening ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pembekam ngomongnya, oh itu getah bening itu memblokade bakteri, memblokade virus, nggak apa-apa, itu malah salah. Mohon maaf, saya tegaskan itu salah. Ini malpraktek, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai keluar blister. Apa sih isinya blister? Itu nanti kita bahas. Ya, dan bagaimana penanganannya kalau sudah terlanjur keluar blister yang aman dan nyaman. Ya, nanti kita akan bahas semua, insya Allah. Oke, lanjut ke vascular injuries. Nah, ini kalau bekamnya terlalu lama, terlalu dalam, terlalu mepet waktunya, bisa terjadi yang namanya vascular injuries.
ada yang putus pembuluh darahnya, ada yang tergores, ada yang bolong, ya. Nama penyakitnya adalah vascular injuries. Ini cacat nanti pasiennya, Bapak Ibu. Dan ini akan kita bahas juga bagaimana cara agar tidak terjadi yang namanya vascular injuries. Ya, ini penting ini, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu ini Bapak Ibu, kita bisa memastikan, oh orang dengan kulit seperti ini dibekamnya dengan cara yang seperti ini ya, kayak gitu loh. Kalau kulitnya orang Banyuwangi itu pasnya bekamnya bagaimana sih? Oh, kalau saya punya pasien orang Cina, ya, itu bagaimana cara bekamnya? Apakah sama dengan bekam orang India? Jelas beda. Perbedaannya di mana? Nanti saat kita pelatihan. Ya, itu nanti kita sampaikan semua. Jadi, tidak semua pasien itu perlakuannya sama rata, Bapak Ibu. Jangan ya. Nanti bisa terjadi ini, vascular injuries. Ini penting. Oke, ini akhir dari pertemuan malam hari kita di malam hari ini ya. Ya, Mukodima, ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti Bapak Ibu sekalian diparingi kesehatan, saya juga diparingi kesehatan, kita bisa ketemu langsung, kita bisa sharing bersama, ngopi-ngopi bareng ya, sambil pelatihan sesuai janji saya, kita akan bersama membawa bekam ini menuju ranah yang baik ya, baik dari segi ilmu. Jadi bukan cuman secara regulasi pun nanti Bapak Ibu eh, aman gitu loh. Ya nanti, waduh, pelatihan bekam, padahal kita nggak boleh bekam basah. Ya kalau saya boleh ngomong sedikit, jari sopo. Ya, buktinya mana kita nggak boleh bekam basah? Loh ini Bu, agak ada PP-nya 103 dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, memang ada PP-nya. Tetapi kan ada tapinya dulu, Ibu. Kita itu tinggal di Indonesia itu alhamdulillah mudah kok, tenang saja. Ya kalau Bapak Ibu pernah ke luar negeri itu banyak negara-negara yang jauh lebih rumit daripada negara kita. Kita itu masih alhamdulillah. Ya itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tenang saja, apa yang akan kita sharingkan bersama. Saya lebih senang ngomong sharing ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena belum tentu saya itu lebih fakih dari jenengan. Belum tentu saya itu lebih paham dari jenengan. Pengalaman jenengan bisa jadi jauh lebih banyak daripada saya. Qadarullah saja. Ya kok pas saya itu terregulasi duluan. Hanya itu aja perbedaannya. Lainnya itu saya banyak belajar nanti dari jenengan. Nanti kalau udah ketemu banyak sharing ya insya Allah ya. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau bertanya hal yang masih menjadi keretekan hati atau apa, waktu dan layar saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imam J. Ini yang dari Songgon tadi ya? Leres. Pak J. Ngapunten, saya kan baru baru awal mengikuti ini ya baru kali ini ingin tahu lebih banyak tentang bekam ini. Itu untuk alatnya itu bijian atau perset berapa apa pihak eh, panitia menyediakan atau bagaimana untuk kedepannya? Saya belum pernah mengenal sama sekali itu soalnya. Oh, siap, siap. Kalau Bapak sudah pernah bekam, otomatis kan punya alat, dibawa saja. Walaupun salah-salah nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak, oh saya belum pernah, Gus, belum pernah sama sekali. Nggak punya alatnya sama sekali. Yang penting Bapak hadir aja lah. Ya, penting Bapak hadir. Nanti saya bawa alat juga kok. Ya, nanti saya bawa alat juga. Tenang saja. Jadi nanti ada sesi kita perkenalan sama alat, Bapak Ibu ya. Jadi tenang. Jadi eh, punya nggak punya, nggak usah khawatir, saya tetap akan bawa.
gitu. Terus apakah Oh iya, menyediakan iya. pembelian alat? Kalau saat hari H saya nggak jualan ya Bapak Ibu ya. Kalau jualan nanti Oh saya di kereta bawa banyak alat repot. Tapi kalau mau pesen dikirim bisa. iya, Bahkan free ongkir kalau cuma Jawa Timur, Banyuwangi aja gampang. Ongkirnya nggak usah dipikir. Gitu sih Pak. oke Jadi sih. tenang aja. Bapak tidak punya alat tetap hadir. Ya nanti Ya, ngopi-ngopi. ya. Seperti itu Pak. Nggih, nggih, matur nuwun. Sami-sami. Monggo yang lain sambil perkenalan. Ada Abu Faza, ada Ibu Desi, ada Bapak atau Ibu HP ini sinten ya. Monggo kalau ingin mungkin ada kertekan yang ingin disampaikan Pak, ya. ngapunten mau tanya Monggo, lagi. monggo, monggo Pak. Untuk selesai menyelesaikan pembelajaran tersebut, apa dapat sertifikat langsung bisa buka praktek gitu? Atau gimana? Siap. Pasti dapat sertifikat insya Allah ya. Jadi kemungkinan sertifikatnya saya cetak dari Malang atau saya cari percetakan di sana nanti. Yang jelas sertifikatnya itu akan saya bawa langsung, Mbak. Di hari Oh iya. kedua, saat kita selesai melakukan pelatihan praktek, Bapak Ibu pulang itu bawa dua sertifikat. Ya, dua sertifikat itu yang satu oh iya ini yang saya lupa. Yang satu sertifikatnya itu terregistrasi dengan PBI, ya. Yang satu terregistrasi insya Allah dengan PKNI. Jadi enak. Apakah bisa buka praktek? Ya wajib praktek no. Karena masing-masing itu nanti jenengan diharapkan ya. Jenengan itu bisa uji kompetensi. Kalau di PBI itu ada namanya ujian standarisasi bekam nasional, disingkat USBN. Itu kan harus minimal sudah menangani 30 pasien. Nah, itu loh Bapak Ibu. Oh, Iya, jadi kan harus praktek. Yang tidak boleh itu masang plang gede-gedean. Itu nggak boleh dulu. Sampai Bapak Ibu mendapatkan izin praktek namanya STPT. Ya, surat terdaftar penyehat tradisional, disingkat STPT. Itu boleh nanti Bapak di rumahnya jenengan tulis bekam Pak Imam Songgon, boleh sudah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sudah harus praktek. Nanti mainnya adalah eh, apa ya dari mulut ke mulut lah Pak. Istilahnya getuk tular ya, jare wong Jawa. Saat orang itu cocok dengan Pak Imam, otomatis nanti merambat ke yang lain. Gitu loh. Nanti saya ajarkan lah bagaimana aman prakteknya walaupun masih belum uji kom. Ya, insya Pak. Allah lah, Bapak Ibu tenang saja. Ji, seperti itu Pak. Monggo. Oh iya, untuk sertifikatnya itu berlaku seumur hidup apa Ah, G. berkah? Sertifikat seumur hidup Pak. Oh iya, Mas. Ya, Tidak yang perlu tidak, G. dipanjang. Seumur hidup. Yang tidak seumur hidup itu kalau Bapak Ibu uji komnya ke BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi miliknya negara. Itu kalau tidak salah per 2 tahun. Per 2 tahun atau per 3 tahun ya. Pokoknya gitulah. Nah itu tidak Ya, seumur ya. itu Bapak Ibu. Nanti ujian lagi jenengan. Tapi kalau kalau di LSK atau kalau besok ini kan LKP ya, itu seumur hidup Bapak Ibu. Aman insya Allah. Diakui lah. Itu. Tinggal nanti kalau ada uji kompetensi, jenengan ikut. Mau uji kompetensi ke asosiasi yang mana, itu nanti saya jelaskan semuanya. Gitu. J, Siap. J, tenang saja. Monggo yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada saya akhiri loh ya. Nanti kita ketemu di hari H. J, sampun, tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin masih bingung atau apa, nanti ini rekamannya saya share di grup dan saya minta tolong admin untuk dijabrikan juga satu persatu, enggak apa-apa. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas rawuhnya ya pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, insya Allah
kita akan bersilaturahmi. Oh, ada yang tanya. Oh, oke, sampun, terima kasih. Siap, saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya. Ya, insya Allah kita akan berjumpa. Nanti tanggalnya akan saya jabrikan lah ya. Tanggal pastinya di grup khusus bagi teman-teman yang sudah DP. Di sana nanti kita akan berdiskusi enaknya bagaimana ya seperti itu. Yang jelas harus ada offline-nya, harus ketemu. Nggak mungkin nggak ketemu, itu penting itu. Ya, karena kita harus praktek. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Banyuwangi insyaallah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Saya tutup nggih. Oke.